Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Avicenna Cinere akan memberikan penjelasan tentang P5. Apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum Merdeka ini sudah berlangsung di kelas 7 di SMP Avicenna Cinere untuk tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum ini untuk kelas 7 memiliki beberapa proyek. Kami memilihnya menjadi 3 tema. Tema yang pertama adalah Suara Demokrasi. Dan ini sudah berlangsung di bulan September, mulai dari tanggal 2 sampai dengan 9 September. Untuk itu anak-anak dibuat berkelompok dan mereka melakukan tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Tema yang kedua adalah tentang kearifan lokal. Itu akan berlangsung pada bulan November tahun 2022. Lalu tema yang ketiga adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini akan berlangsung pada bulan Januari sampai Februari tahun 2022-2023. Anak-anak sangat antusias mengikuti proyek kelima ini, sehingga mereka menghasilkan karya-karya yang hebat dan luar biasa. Mari kita lihat bagaimana hasil dari karya proyek kelima di SMP Avicenna Cinere. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Alim sebagai PIC Proyek Tema 1, Proyek P5 dengan tema Suara Demokrasi. Dengan judul Suaraku, Aspirasiku, di mana dalam kegiatan proyek ini, teman-teman dari kelas 7 belajar bagaimana berdemokrasi dalam kehidupan sosial. Khususnya dalam kehidupan bersekolah, tentunya teman-teman kelas 7 sudah diperkenalkan dengan OSIS. Nah, di situ bertepatan dengan pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua MPK. Dalam implementasi penetapan proyek P5 ini, kita melaksanakan beberapa tahapan, di mana kita mulai dengan tahapan rapat dengan Bapak Ibu Guru di dalam penetapan tema. Setelah penetapan tema, kita melakukan pembuatan timeline untuk pengerjaan proyek P5. Setelah itu kita melaksanakan pembuatan modul, di mana di situ ada workshop pembuatan modul bersama kakak-kakak dari SMA Avicenna Cinere yang sudah 1 tahun berpengalaman di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Dalam implementasi pelaksanaan proyek Suara Demokrasi ini, teman-teman dari kelas 7 mendapatkan beberapa tahapan, di mana tahapan pertama adalah tahapan pengenalan, di mana di dalam tahapan pengenalan itu teman-teman diberikan informasi dan diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, kemudian etika di dalam berdemokrasi, dan juga etika di dalam bermedia sosial, di mana saat ini media sosial merupakan corong untuk kita melakukan demokrasi. Kemudian setelah itu ada tahapan aksi, di mana dalam tahapan aksi ini teman-teman dari kelas 7 itu belajar bagaimana menjadi warga yang berdemokrasi dengan baik. Di situ dalam proses pemungutan suara OSIS dan MPK, teman-teman mengalami ada kegiatan kampanye langsung. Kemudian mereka belajar menjadi tim sukses, juga mereka memahami apa itu yang dimaksud dengan kontrak politik. Setelah mereka mengeksplorasi visi dan misi dari para kandidat, mereka juga diminta untuk melakukan pendekatan dengan para kandidat, dan mereka melakukan kampanye secara terbuka dan debat politik. Setelah memahami tentang apa itu debat, para siswa juga belajar tentang bagaimana menjadi anggota KPU. Mereka mendesain TPS, kemudian juga mempersiapkan perlengkapan TPS, dan setelah itu mereka melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan juga MPK, di mana para penyelenggaranya adalah diisi dari teman-teman dari peserta proyek tersebut. Dalam proyek P5 ini, Suara Merdeka mengambil 2 dimensi.
Dimensi pertama yaitu kebinekaan global, dan yang kedua adalah berpikir kritis. Bergerak, Serentak, bergerak, serentak, wujudkan. Merdeka Belajar. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada dengan salah satu kelompok ya, proyek P5 ini. Boleh silakan diperkenalkan diri ya. Silakan. Halo, kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3 kelas 7A. Saya Nahla, saya Gwen, Saya Genta. saya Disa, dan saya Kalila. Senang, seru, dan susah karena beberapa anggota dari tim kami tidak masuk karena izin sakit. Jadi tugas-tugas yang kita lakukan menjadi lebih sulit. Berbineka global dan berpikir kritis. Jadi selama pelaksanaan proyek P5 masih ada beberapa anggota yang izin karena sakit, sehingga pada saat pelaksanaan membuat proyek P5 menjadi agak lebih sulit dan menjadi lebih lama. Pertama kan kita membuat kelompok dulu ya, terus kita ada presentasi tentang etika bermedia sosial. Kita juga membuat perlengkapan untuk OSIS dan MPK. Kita juga menjadi panitia saat pemilihan OSIS dan MPK. Buat kedepannya lebih bekerja sama, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan lebih proaktif. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan yang penting secara tidak langsung dan langsung. Apa saja manfaat demokrasi? Pertama, menjamin hak-hak dasar. Kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Keempat, pembaruan kebijakan sosial. Dan yang kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Ciri-ciri pemimpin ideal. 1. Cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, lugas, dan sopan. Pada tanggal 2 September, kita melakukan presentasi etika bermedia sosial dan pembukaan proyek P5. Pada tanggal 5 September, kita melakukan debat antara pemilos. Pada tanggal 6 September, kita membuat perlengkapan untuk pemilos pada tanggal 7 September. Pada tanggal 7 September, kita melakukan pemilihan OSIS dan MPK. Pada tanggal 8 September, kami mempersiapkan untuk presentasi pada tanggal 9 September. Bergerak, Serentak, bergerak, serentak, bergerak, serentak, wujudkan. Merdeka Belajar. Oke, baik. Kali ini kita sudah berada dengan salah satu kelompok ya di proyek P5 ini ya. Boleh silakan salah satu dari kalian memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 kelas 7B. Nama saya Zalu. Nama saya Emir. Saya Nisa. Dan saya Putri. Sebenarnya ada satu anggota dari kelompok kami yaitu bernama Laika, namun dia sedang berhalangan hadir. Kesan kita saat menjalankan proyek kelima ini adalah seru dan berjalan dengan lancar. Dimensinya ada berkebinekaan global dan juga berpikir kritis. Saat hari pertama, kelompok kami kurang kerjasama karena kami harus menyesuaikan diri masing-masing. Namun, semakin hari kerjasama kelompok kita semakin membaik. Yang pertama, kita membuat denah dan juga tabel formulir. Lalu di hari berikutnya, kita menjadi panitia saat pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK. Dari awal sudah mulai membagi tugas masing-masing anggota supaya saat mulai mengerjakan proyeknya, masing-masing dari kami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi untuk kesan dan pesan saya terhadap implementasi yang sudah dilakukan terhadap proyek P5 kemarin itu adalah sangat baik ya untuk proyeknya, karena proyek tersebut dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik, dan juga saya rasa untuk proyek tersebut juga dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila mereka, di mana di tahun-tahun sebelumnya mungkin belum muncul.
Oke, untuk saran saya adalah mungkin yang pertama untuk pihak sekolah ya, khususnya dapat mempersiapkan lebih baik lagi, dan juga untuk dapat melihat kira-kira apa sih ciri khas atau mungkin karakter yang ada pada sekolah tersebut supaya dapat dimaksimalkan di dalam proyek P5 tersebut. Menurut saya, implementasi proyek P5 khususnya Suara Demokrasi telah berhasil mencapai tujuannya. Di awal, sebelum merencanakan tahapan-tahapan pada proyek P5 Suara Demokrasi, kami telah menentukan terlebih dahulu tujuan dari proyek P5 Suara Demokrasi ini. Tujuannya yaitu ingin menumbuhkan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi berkebinekaan global dan bernalar kritis. Setelah mengikuti 2 bulan berproses melakukan aneka kegiatan pada proyek P5 Suara Demokrasi, setiap siswa-siswa SMP Avicenna Cinere khususnya kelas 7 telah dapat menunjukkan sikap berkebinekaan global serta mampu bernalar secara kritis. Seluruh siswa-siswi SMP Avicenna Cinere khususnya kelas 7A dan 7B sangat antusias mengikuti aneka kegiatan pada proyek P5 dengan tema Suara Demokrasi. Setiap siswa telah mampu memilih peran apa yang cocok yang disesuaikan dengan karakteristik diri dan kompetensi dirinya. Setelah mampu memilih peran yang ingin dilakukan selama proyek Suara Demokrasi, setiap siswa pun bertanggung jawab untuk melaksanakan peran tersebut hingga di akhir proyek mampu mempertanggungjawabkan setiap peran pada presentasi sebagai ujian akhir dari proyek P5 Suara Demokrasi. Saran saya untuk dapat melengkapi pelaksanaan proyek pada tema kedua dan tema ketiga, kita dapat meningkatkan variasi dari proyek tersebut, baik dilihat dari proses penyelenggaraan proyek maupun dari produk proyek itu sendiri. Dengan begitu, setiap karakteristik dan kompetensi diri siswa dapat terfasilitasi. Pelaksanaan proyek P5 dengan tema Suara Demokrasi sudah sangat baik dilakukan sebagai proyek perdana pada tahun pertama pelaksanaan program Sekolah Penggerak SMP Avicenna Cinere. Namun dari pelaksanaan proyek P5 Suara Demokrasi, kita dapat mengambil banyak hikmah dan juga banyak pelajaran yang akan menjadi dasar dalam merancang proyek-proyek berikutnya.